Show para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di segmen Wibu Spoiler kali ini gue bakal ngebahas Mobuseka lagi nih cuk. Dan yang bakal jadi pembahasannya kali ini adalah ending dari web novel Mobuseka, atau ya ending web novel otome game Sekai wa Mob ni Kibishi desu. Dan kalau lu nggak percaya nih ya sama apa yang bakal gue sampaikan nanti, ya lu bisa baca sendiri lah web novel dari Mobuseka yang linknya gue taruh di deskripsi. Tapi ingat, itu yang masih versi raw atau yang versi bahasa Jepang. Soalnya ya gue nggak nemu nih yang versi bahasa Indo atau yang bahasa Inggris. Dan ya gue juga bacanya yang versi bahasa Jepang kok. Oh iya, sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu nih, kalau di web novel itu cuma sampai volume 7 doang ya. Dan ceritanya juga dicepetin, jadi ya perbedaan LN sama WN-nya itu cukup signifikan, terutama di unsur cerita. Karena ya kalau di web novel ceritanya itu jauh lebih dark, tapi ya nggak sedark Naruto Marie, walaupun ya di situ sama-sama banyak mayat juga. Dan buat lo yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan sebelum memulai video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Pertama dari Enterprise. Di Mobuseka pilih MILF atau Onesan cuk. Sorry kalau cuma dikit, tapi ya lumayan lah buat beli kopi saset. Pertanyaan lu gue nggak bisa jawab gitu ya. Gue nggak bisa milih gitu di antara Mama Milin sama ya Luis One, sama-sama cakep dan sangat menggoda gitu kan. Kedua dari seseorang. Semangat bang. Oke, semangat dan thank you nih ya atas donate-nya. Ketiga dari Hupala. Untuk THR bang. Iya, thank you banget nih ya THR-nya juga. Thank you banget atas THR-nya. Keempat dari Sarah SN. Bahas LN Dead Life bang. Gue agak bingung nih mau bahas apa dari seri Dead Life, karena ya kemarin-kemarin gue udah pernah bahas tentang Dead Life, jadi ya agak bingung gue mau bahas apa lagi dari seri Dead Life. Kelima dari Rama. Tetap semangat ya. Iya cuk, semangat terus lah, yang pasti buat nyari cuan, dan thank you banget nih ya atas donate-nya cuk ya. Keenam dari LT Lasso. Semangat terus bang. Iya, semangat terus, thank you banget nih ya atas donate-nya. Ketujuh dari Gue Siapa. Di video pembahasan tentang reinkarnator Mobuseka, si Marie udah tahu kalau Leon adalah reinkarnasi dari kakaknya. Si Marie ini kan ingin kakaknya balik lagi ke dia, tapi si Marie masih punya 4 atau 5 pangeran. Apa Marie masih ingin bersama 4 atau 5 pangeran kalau dia tahu kalau Leon itu adalah kakaknya? Jawabannya masih, karena di situ si Leon menyuruh Marie untuk menjaga 5 pangeran yang telah dimanfaatkan sama Marie. Ya intinya di dunia Mobuseka, sifat Leon yang tadinya ngemanjain Marie banget itu berubah jadi sosok kakak yang bisa dibilang ya tegas banget lah ke Marie. Dan di situ dengan tegas Leon menyuruh Marie untuk menjaga 5 pangeran, sekaligus ya melatih kelima pangeran tersebut. Dan juga ya Leon ikut melatih kelima pangeran tersebut. Ke-8 dari Bugs. Bahas harem Kamijo Toma. Nanti deh bakal gue bahas, soalnya banyak banget anjing haremnya Kamijo Toma tuh, sumpah dah. Ke-9 dari Mario. Bang, bahas alur cerita kisah hidup gue bang, yang menyedihkan dan cukup dark. Aduh, kayak gimana tuh darknya cuk? Coba ceritain lah. Kirim-kirim ke email gue ntar. Oh, gue coba ceritain kalau ya emang kisahnya bagus gitu ya, ya kan? Ke-10 dari Agung Pambudi. Semangat terus bang. Oh iya, coba bang bahas tentang pernikahan Leon sama Milin, terus sikap si Erika sama pangeran pas tahu emaknya nikah sama Leon. Thanks bang. Buat pembahasan itu ada di video kali ini. Jadi ya lu dengerin aja cok sampai habis, nanti bakal ada pembahasan tentang si Leon menikahi Milin dan juga sikapnya Erika sama Julius ke Leon setelah Milin nikah sama Leon. Ke-11 dari Yandere-chan. Kak, ini pertama kalinya saya traktir dan pertama kalinya jadi subscriber. Semangat terus ya kak. Oke, semangat terus dan thank you ya atas donate-nya. Ke-12 dari TJ. Terima kasih bang, konten Mobusekanya menarik. Ya, sama-sama dan thank you banget nih ya cuke atas donate-nya. Nah, itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan ya sekarang mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Ending dari web novel Mobuseka adalah Leon yang bakal jadi raja di kerajaan Holford. Nah,
kok bisa tiba-tiba Leon jadi raja? Jadi ya itu semua berawal dari Raja Roland yang sekarat setelah ditusuk, yang akhirnya Leon ngegantiin Roland, atau lebih tepatnya ya Leon jadi raja sementara di kerajaan Holford menggantikan Roland. Dan hal itu disetujui sama semua bangsawan dan juga sama Julius, anaknya Roland. Nah, status Leon yang tadinya cuma raja sementara doang itu berubah jadi raja yang sesungguhnya setelah Roland siuman dari masa kritisnya. Dan Roland yang udah sadar, dia langsung mendeklarasikan kalau dia menyerahkan tahta ke Leon. Dan jelas lah, Leon yang gak mau jadi raja ya nolak gitu permintaannya Roland. Karena ya dia itu kan gak mau repot, dan udah jelas banget lah jadi raja itu repot banget. Tapi ya Leon gak dikasih pilihan buat nolak. Karena semua rakyat Holford termasuk para bangsawan dan anak-anaknya Roland setuju kalau Leon yang harus naik tahta jadi raja kerajaan Holford. Dan hal itu disebabkan sama kinerjanya Leon pas dia jadi raja sementara, yang bagus banget lah kinerjanya Leon pas dia menjabat sebagai raja sementara di kerajaan Holford. Dan hal itu akhirnya dimanfaatin sama Roland buat naikin Leon ke tahta raja di kerajaan Holford. Ya pada dasarnya kan Roland itu kan emang gak mau jadi raja, tapi karena paksaan keluarga dan juga karena garis keturunan, mau gak mau ya Roland mengambil tanggung jawab sebagai raja Holford. Tapi karena sekarang ada kesempatan emas ya, Roland memanfaatkan itu biar dia bisa turun tahta dan menghapus peraturan tidak tertulis tentang Raja Holford harus berasal dari keluarga Holford. Dan dari dulu gitu ya, Roland kan emang pengen lepas dari tanggung jawab sebagai raja dan pengen hidup tenang di pedesaan. Ya bisa dibilang cita-citanya Roland itu samalah kayak Leon. Nah, karena hal itu Roland memanfaatkan situasinya Leon, dan karena Leon udah nggak bisa nolak, soalnya ya Leon itu terus didesak sama rakyat kerajaan Holford, ya mau nggak mau Leon naik tahta dan ngambil tanggung jawab sebagai Raja Holford. Dan setelah Roland berhasil menaikkan atau yang ngebikin si Leon itu jadi raja di kerajaan Holford, selanjutnya Roland menceraikan Milin. Pada dasarnya Roland itu sama sekali nggak cinta ke Milin. Pernikahan mereka cuma atas dasar pernikahan politik. Dan menurut gue pas di adegan ini itu cukup bikin gue terharu lah. Karena ya walaupun Roland itu nggak cinta ke Milin, dia bener-bener menganggap Milin kayak sahabatnya. Pertama, alasan Roland menceraikan Milin karena dia tahu Milin itu nggak bahagia sama dia. Milin bakal bahagia bila dia bersama dengan Leon. Kedua, Roland juga tahu kalau Leon dan Milin saling mencintai. Makanya Roland selaku sahabatnya Milin dan juga selaku sahabatnya Leon gak mau jadi penghalang buat kisah cinta mereka. Ketiga, Roland pengen ngedorong Milin buat mencari kebahagiaannya sendiri. Karena sejak awal Roland itu udah tahu Milin selama ini gak pernah bahagia. Milin selalu menuruti segala perintah layaknya robot. Dan di momen ini Roland juga bilang ke Milin, sekarang kamu telah bebas, kamu bisa mencari kebahagiaanmu sendiri, pergilah ke sisi Leon. Aku tahu kamu akan bahagia bila bersama dengan Leon. Aku selaku sahabatmu dan selaku sahabatnya Leon selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Dan jujur aja ya, pas gue baca nih kalimatnya Roland barusan gitu kan, yang ada di web novel, sumpah perasaan gue tuh campur aduk berasa baca romance drama anjir. Nah, di situ Milin merasa sedih karena ya sahabat pertamanya dan sahabat terbaiknya si Roland itu udah dipastikan bakal pergi jauh. Tapi di lain sisi Milin juga bahagia karena dia bisa bersama dengan Leon yang merupakan cinta pertamanya yang selalu dia idam-idamkan buat jadi suaminya. Dan setelah Milin sama si Roland itu cerai, Leon secara resmi menikahi Angelica, Olivia, Noel, dan Milin. Sedangkan nasib Gertrude, Louis, Clarice, terus Deidre, nasib mereka di web novel itu tidak jadi istrinya Leon. Buat Deidre udah jelas di web novel dia nggak bakal jadi istrinya Leon karena ya Deidre itu kan karakter eksklusif yang muncul mulai dari light novel. Jadi di web novel karakter Deidre itu nggak ada. Sedangkan Louis, Gertrude, dan Clarice mereka di web novel itu emang nggak jadi istrinya Leon. Ya gue nggak tahu sih sebabnya mereka nggak jadi istrinya Leon. Dan ya kita berdoa aja gitu, semoga di light novel mereka berempat itu bisa jadi istrinya Leon. Karena ya gue sendiri juga berharap gitu mereka jadi istrinya Leon. Ya kalau mereka jadi istrinya Leon kan lengkap ya istrinya Leon, mulai dari MILF, Onesan, Bisoujo gitu. Kecuali ya Loli yang emang kagak ada Loli gitu di haramnya si Leon. Leon juga nggak terlalu suka sama Loli. Nah, pandangan Julius dan Erika selaku anaknya Milin, mereka itu bahagia banget ngelihat ibu mereka akhirnya bisa
bahagia. Erika manggil Leon dengan sebutan Otosama, sedangkan Julius karena dia mantan teman sekolahnya Leon yang sekarang udah jadi tangan kanannya Leon sekaligus ajudannya Leon, itu dia bingung mau manggil Leon apa, yang akhirnya ya Leon nyuruh Julius buat manggil dia apapun yang Julius pengen. Dan buat kasusnya Julius, dia sama Leon itu udah nggak ada dendam sama sekali. Bahkan ya Julius sekarang itu udah bersumpah setia ke Leon, bakal jadi pengikut setianya Leon. Dan ya selama gue baca seri Mobuseka, gue nggak pernah nemu lah kasus dimana Julius mengkhianati Leon. Ya pada awalnya sih Julius itu emang karakter yang bener-bener nggak guna. Tapi ya semenjak dia dilatih sama Leon, Marie, dan Milin, Julius jadi salah satu karakter yang cukup berguna di seri Mobuseka. Dan sekarang statusnya Julius itu adalah tangan kanannya Leon yang mengawal Leon kemanapun Leon pergi. Dan terkadang ya Julius juga menjalankan misi rahasia dari Leon, termasuk ya ngejalanin misi untuk ngebunuh seseorang yang bisa mengancam kerajaannya atau ngancurin suatu keluarga yang terbukti korupsi tapi selalu lolos dari jeratan hukum. Nah, setelah Leon dilantik jadi Raja Holford, nama kerajaan Holford berubah jadi Dinasti Vow Butterford dengan Leon sebagai rajanya, atau ya sekarang itu telah berganti jadi Kaisar dan Angelica sebagai ratu utamanya. Jadi status istrinya Leon itu, Angelica adalah ratu pertama, Milin adalah ratu kedua, Noel ratu ketiga, dan Olivia ratu keempat. Nah, alasan kenapa Leon bisa menikahi mereka semua itu dikarenakan Leon udah menyamaratakan derajat cewek dan cowok di kerajaan Holford yang sekarang ya berganti jadi Dinasti Vow Butterford. Jadi ya cowok itu bisa punya banyak istri, begitu juga sama para cewek yang bisa punya banyak suami. Tapi biar bisa punya banyak pasangan atau ya pengen punya harem atau reverse harem, nama mereka itu harus tertulis paling atas di akte pernikahan. Contohnya kayak Leon yang namanya tertulis paling atas di akte pernikahan, makanya dia bisa punya 4 istri. Sedangkan Angelica, Olivia, Milin, ataupun Noel, karena nama mereka ada di bawahnya Leon, mereka nggak bisa punya suami lain selain Leon. Oke, paham kan sama apa yang gue maksud? Nah, setelah Leon dilantik jadi raja, lebih tepatnya ya sekarang udah jadi kaisar, cerita bakal ke skip sampai 5 tahun ke depan, yang dimana Leon udah punya anak dari masing-masing pasangannya. Di istana kerajaan nanti bakal ada Olivia dan Milin yang lagi ngurus anak-anak mereka dengan Leon, termasuk anaknya Leon dengan Angelica dan Noel. Sedangkan Angelica dan Noel mereka lagi ngurus tugas mereka sebagai ratu. Tapi gue juga nggak tahu pastinya nih anaknya Leon itu ada berapa. Soalnya ya emang nggak disebutin secara pasti anaknya Leon ada berapa. Yang jelas anaknya Leon itu ada lebih dari 4. Nah, di situ mereka anak-anaknya Leon minta diceritain kisah heroiknya Leon selama perang dan berpetualang. Ya bisa dibilang mereka itu sangat mengidolakan bapak mereka si Leon. Dan menurut gue pribadi anak-anaknya Leon itu kawaii gimana gitu ya. Soalnya ya mereka manggil istrinya Leon itu dengan sebutan Mama Livia, Mama Milin, Mama Angie, dan Mama Noel yang sifat anak-anak mereka itu kena banget gitu loh. Dia dan setelah Olivia sama Milin selesai menceritakan kisah heroiknya Leon selama berpetualang dan perang, salah satu anaknya Leon nanya kapan Leon pulang. Yang dijawab sama Olivia kalau Leon bakal pulang setelah dinas. Dan di lain sisi, di Pulau Langit atau lebih tepatnya di Pulau Terapung yang ditemukan sama Leon, di situ ada Marie yang udah nikah sama Julius dan lagi hamil anaknya Julius. Nah, si Marie ini dijagain sama Carla, bawahannya Marie, yang juga udah nikah sama bawahannya Marie yang bernama Kel. Tapi ya di situ nggak ada Julius karena saat ini Julius lagi ikut sama Leon buat dinas. Nah, Leon sama Julius mereka lagi dinas di Akademi Holford buat ngasih kata sambutan ke murid-murid baru di Akademi Holford sebagai alumni dari Akademi Holford. Walaupun ya Leon itu sebenarnya ogah banget gitulah ngasih kata sambutan, tapi ya dia terpaksa harus jalanin tugas itu karena dia dapat tekanan batin dari 4 istrinya yang maksa dia buat ngasih kata-kata sambutan. Jadi ya Leon yang kita kenal sebagai karakter brengsek, sadis, dan kalau lagi perang itu bisa brutal banget, sebenarnya adalah ya tipe-tipe suami yang takut sama istrinya. Dan cerita Mobuseka bakal ditutup sama Leon yang ngasih kata sambutan ke murid-murid baru di Akademi Holford, atau ya lebih tepatnya kayak kata-kata penghinaan gitulah. Soalnya isinya hampir sama gitu kayak pidatonya Leon pas dia masih jadi murid di Akademi Holford.
Nah, lu ingat kan pidatonya Leon ke murid Akademi Halford yang lain pas Leon pengen nyelamatin Angelica yang ditangkap sama kerajaan Vanos, karena ya Angelica mengorbankan dirinya untuk murid di Akademi Halford. Nah, isi pidatonya si Leon ke murid baru di Akademi Halford itu sama kayak pidatonya Leon saat itu. Oh iya, gue hampir lupa nih, buat nasib dari 4 pangeran lainnya selain Julius, gue nggak tahu nasib mereka itu kayak apa. Karena ya di web novel nasib mereka itu emang nggak jelas anjir. Nasib mereka di web novel cuma kayak karakter sampingan yang tugasnya buat mendorong Julius biar jadi karakter yang dominan dan bisa berguna untuk Leon. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke untuk pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Kocok gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.